warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Firdaus selaku moderator akan memandu jalannya diskusi hari ini. Pada hari ini, dengan subtema hubungan antara perlindungan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya yang beranggotakan Ikram Wardani, Desinta Putri Natasha, Septi Triwahyuni, Yolanda Fajar. Untuk anggota kelompok, silakan mempresentasikan subtemanya masing-masing. Bisa di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang apakah yang maksud dengan prinsip interrelate dan interdependen antara hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di slide berikutnya. Ada prinsip interrelate dan interdependen yang artinya saling berkaitan dan bergantung antara hak sipil, politik, dengan hak ekonomi, sosial, budaya, dan pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Karena kedua hak tersebut sifatnya inherent, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Berdasarkan kedudukan pula, hak ekosop sangat penting sebagai hak asasi manusia internasional. Ia menjadi acuan atas kehidupan yang layak. Nah, dengan demikian berikut, maka hak ekosop tidak dapat ditempatkan bahwa hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Namun, keduanya dapat ditetapkan secara beriringan karena pentingnya hak ekosop ini, maka dunia internasional maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang dibarengin juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik. Yang artinya juga secara kedudukan kedua hak tersebut memuat prinsip interrelate dan interdependen karena sifatnya juga ini kedua hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai hak positif. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif dalam negara. Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu prinsip hak asasi manusia juga tanggung jawabnya negara, yang mana negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak tersebut. Contohnya juga untuk memenuhi hak-hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara juga harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat memenuhi lapangan kerja. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja tergantung juga apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara. Selain itu juga para pekerja juga memiliki hak-hak kebebasan pribadi seperti juga untuk mengeluarkan pendapat atau kritik jika pemerintah dianggap menyeleweng dari tugas-tugasnya. Terima kasih, moderator. Baik, Selanjutnya saya selanjutnya. akan menjelaskan mengenai mengapa pelanggaran hak sipil akan berdampak pada pelanggaran hak ekosop, begitupun pula sebaliknya. Bisa slide selanjutnya. Hak asasi manusia dikenal terdiri dari beberapa generasi HAM. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik atau hak sipol, yang berkaitan antaranya dengan kebebasan menyampaikan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan generasi yang kedua dikenal dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau hak ekosop, yang menyangkut hak untuk memperoleh pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan penghidupan yang layak, serta lain sebagainya. Hak sipil masih tetap di slide itu. Hak sipil dan hak ekosop telah diakui secara internasional sebagai bagian dari The International Bill of Human Rights. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas. Dalam hak sipil dan politik, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, atau Konferensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sedangkan dalam hak ekosop, yaitu The International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya,
Hubungan kedua hak tersebut sifatnya yang inheran. Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, atau bahkan tak dapat dipisahkan dalam harkat martabat manusia. Konsep martabat kemanusiaan melandasi hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak sipil dan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya sering terkait dan dapat mempengaruhi karena kedua jenis hak tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Pelanggaran hak sipil meliputi seperti hak kebebasan dalam berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mengalami diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak ini berdampak pada hak ekosop, karena mereka menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan bagi individu dan kelompok masyarakat. Sedangkan pelanggaran hak ekosop meliputi hak-hak seperti pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak atas pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berdampak pada hak sipil, karena mereka dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hal-hal seperti akses ke sistem peradilan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks lebih luas, pelanggaran hak sipil dan ekosop juga berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika satu jenis itu dilanggar, hal itu menunjukkan kurangnya pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, supaya untuk mempromosikan dan melindungi hak sipil dan hak ekosop tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Dalam pembunuhan hak ekosop masih cenderung dipandang tidak justiciable atau tidak dapat dituntut di pengadilan. Masih ada kesetaraan cara pandang di mana hanya hak sipil dan politik yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian dan dapat diselidiki menurut hukum. Selain itu, mekanisme monitoring dalam hak ekosop di tingkat internasional juga masih lemah. Dengan hal itu, terbuktinya semakin melemahnya peran pemerintah dalam pemenuhan hak ekosop tersebut. Sedangkan dalam hak sipil dan politik ada batas antara hak yang dapat ditangguhkan dengan hak yang dapat ditangguhkan dan yang tidak dapat ditangguhkan. Yang termasuk dalam kategori yang dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak. Mengenai implementasi antara kedua kategori hak tersebut, baik yang non-derogable atau yang derogable, negara memiliki batas-batasannya. Hal ini yang mengatur pada batas mana negara tak melakukan intervensi, pada batas mana pula intervensi hak itu harus dilakukan. Sekian dari saya. Ya, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus yang kasus pelanggaran hak sipil di Indonesia mempengaruhi adanya pelanggaran hak ekosop, dan ini adalah contoh kasusnya. Slide berikutnya. Contoh kasusnya saya ambil tentang pelanggaran hak sipil dan ekosop terhadap warga negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Jadi, di otonomi khusus Papua ini memiliki 3 moral, yaitu yang pertama, adanya keberpihakan kepada orang Papua asli. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dari berbagai bentuk penyimpangan, yaitu tentang kekerasan, penganiayaan, penghinaan, dan pembunuhan. Dengan dilaksanakan otonomi khusus, diharapkan dapat menghentikan semua bentuk pelanggaran dari hak-hak dasar, kekerasan, dan konflik. Di otonomi khusus Papua ini memiliki selanjutnya kebijakan pemerintah berupa UU Otonomi Khusus untuk Papua dalam UU Nomor 21 Tahun 2021 dianggap gagal oleh sebagian besar masyarakat Papua. Dikarenakan masyarakat Papua ini mendesak untuk diselenggarakannya dialog damai antara pemerintah pusat dan perwakilan masyarakat Papua untuk menciptakan dialog Jakarta-Papua.
pelanggaran hak asasi manusia di Papua di masa Orde Baru sampai reformasi belum terselesaikan dengan baik. Jadi kebijakan pemerintah berupa UU Otonomi Khusus untuk Papua dalam UU nomor 21 tahun 2001 dianggap gagal oleh masyarakat Papua. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, setelah itu berlakunya UU nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini masih banyaknya terjadi pelanggaran hak sipil di Papua. Hampir 13 tahun UU otonomi khusus Papua berlaku, tapi belum ada perubahan pada penegakan hukum, keadilan hukum, tidak ada kesejahteraan rakyat dan pelindungan HAM bagi masyarakat Papua, dan meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di Provinsi Papua. Dan untuk pelanggaran hak ekosop yang terjadi, mulai dari kurangnya mendapatkan fasilitas pendidikan dan ekonomi masyarakat Papua yang tidak seimbang dengan kota-kota yang lain. Mungkin sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sebaiknya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu contoh kasus di mana pelanggaran hak ekonomi sosial budaya menyebabkan pelanggaran hak sipil dan politik. Boleh di next. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan hak sipil politik. Sebelumnya rekan saya sudah membahas di pertanyaan 2 terkait tentang Undang-Undang Hak Sipil Politik dan Undang-Undang Ekonomi Sosial dan Budaya. Hak sipil dan politik itu adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia tersebut bisa menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhnya itu menjadi tanggung jawab oleh negara. Boleh di next? Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya itu adalah hak-hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial, dan budaya. Boleh di next. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait kasus ekonomi sosial budaya yang berdampak dengan hak sipil atau sosial dan politik. Yang pertama itu adalah pembatasan akses pendidikan. Perlu diketahui teman-teman, mengutip dari laporan pendidikan global UNESCO yang dirilis pada tanggal 23 Juni 2020, disebutkan bahwa 258 juta anak dan remaja itu sepenuhnya dikucilkan dari pendidikan dengan kemiskinan sebagai salah satu faktor utama atau hambatan utama untuk mengaksesnya. Nah, hal ini jelas melanggar pasal 13 ayat 2A Perjanjian Internasional yang dimana hak ekonomi, sosial, dan bisnis itu harus dijunjung tinggi dan menghambat hak sosial politik dalam bermasyarakat untuk melakukan kontribusi di dunia politik. Lalu yang kedua, itu ada diskriminasi gender. Pada saat ini seringkali kita ketemui bahwasannya banyak sekali masyarakat yang masih kurang terbukanya mindsetnya terkait dengan kesetaraan gender. Seperti pada saat ketika ada seorang wanita yang melamar satu pekerjaan di mana itu laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan perempuan. Hal ini jelas melanggar pada hak kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak berpendapat. Terus yang ketiga itu ada penangkapan aktivis HAM dan jurnalis. Di beberapa negara, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, atau kelompok oposisi politik itu seringkali ditangkap, ditahan, atau bahkan diintimidasi sebagai upaya untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan berpendapat. Dari kata-kata membatasi kebebasan berpendapat ini sudah jelas untuk melanggar
hak ekonomi sosial budaya, serta yang akan menghambat juga hak sipil dan politiknya. Karena perlu diketahui juga, untuk menjadi seorang jurnalis itu perlu adanya keamanan saat mereka melakukan pekerjaan. Seperti contohnya di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasusnya yang telah merenggut nyawa dari jurnalis atau wartawan tersebut gitu. Mungkin boleh di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang telah kami rangkum dari pertanyaan nomor 1 hingga pertanyaan nomor 4. Ya, baik. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin moderator, saya mau bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, maaf sebelumnya saya join dua device karena ini device yang di laptop, kamera yang di laptop ini agak error. Jadi saya mau bertanya, apa kewajiban negara terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya? Udah, terima kasih moderator. Apakah ada lagi? Izin bertanya, moderator. Silakan. Ya. Nama saya Emril Bintang dengan NIM 155 ingin bertanya, mengapa perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini sangat penting? Itu saja, moderator. Baik. Apakah bisa langsung dijawab? Baik, izin menjawab moderator. Silakan. Seperti yang dijelaskan tadi di nomor 2, bahwasanya dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu cenderung masih dipandang dengan hak yang tidak dapat dituntut di pengadilan. Karena masih ada cara pandang di mana hanya hak sipil dan politik aja yang dapat dilanggar. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya masih lemahnya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak ekosop tersebut. Tadi pertanyaannya apa kewajiban negara ya? Iya, benar-benar. Nah, kewajiban negara ya tentunya harus memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut, dan diharapkan akan mengambil langkah yang bisa mewujudkan hak tersebut seperti apa yang terdapat di hak politik, sosial dan politik tersebut. Barangkali anggota saya ada yang mau menambahkan. Mau menambahkan sedikit sih, kan perlu diketahui juga hak ekonomi sosial budaya itu apa aja sih? Salah satunya yaitu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hak hidup yang layak, hak untuk berkomunikasi, berpendapat dan lain sebagainya. Dan kewajiban dari sebuah negara di sini adalah untuk em, menjaga atau mengantisipasi bahwasannya hak-hak yang sudah saya sebutkan tadi itu terrealisasikan dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Jadi, kalau seandainya dari sebuah negara tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka hal yang paling ditakutkan adalah nantinya kehidupan bermasyarakatnya itu tidak akan berjalan dengan baik dan aman. Seperti itu kurang lebih. Mungkin ada feedback. Udah, oke, cukup. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab. Boleh diulangin lagi tadi pertanyaannya apa, Mas Rio? Ya.
mengapa perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini sangat penting? Oke, terima kasih. Kurang lebih jawabannya sama kayak jawaban kami terkait tentang pertanyaan dari Mas Pian. Kenapa sih negara tuh penting banget untuk menjaga hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam bernegara? Karena dalam hak-hak yang lebih yang sering kita lakukan sehari-hari, kayak melakukan pekerjaan, jaminan kesehatan, hak bebas untuk berpendapat. Dan ketika negara tidak menjamin hak-hak tersebut, maka nanti apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya sendiri gitu. Nanti kalau seandainya hak ekonomi sosial budaya ini tidak dijaga oleh negara dan tidak dianggap penting oleh negara, maka akan susah untuk masyarakatnya bisa beraktivitas selayaknya seperti biasanya, seperti untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk melakukan pendapat yang bebas dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu mungkin dari anggota kelompok saya ada yang ingin ditambahkan. Kalau sudah cukup, mungkin dari Mas Rio ada feedback terkait pertanyaannya. Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Saya serahkan ke moderator. Sekian diskusi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.